Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi di Telisik, tempat paling asik ngomongin musik. Nah Jemaat Tuhan, di episode hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang melayani Tuhan di tempat kita, dan selain itu beliau juga menempuh karir, kemudian menempuh pendidikan di bidang permusikan. Nah, kalau gitu langsung aja kita sambut Ciuliana. Shalom Jemaat Tuhan. Halo Ciuli, shalom. Apa kabar nih Ci? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Ciuli sekarang tuh lagi sibuk apa sih Ci? Seperti biasa, karena saya guru, jadi kesibukannya mengajar. Iya, mengajar di sekolah. Kalau weekend juga mengajar vokal. Terus apalagi ya, paling gitu sih. Kalau misalnya ada kegiatan di sekolah, biasa juga saya ikut bantu. Kalau ada lomba, ikut aransemen, ngelatih anak-anak. Udah sih, seperti itu. Jadi fokusnya sekarang mengajar khususnya di bidang vokal gitu ya Ci? Betul. Di bidang vokal. Oke. Ci, mungkin kita flashback dulu sedikit ya Ci ya. Sebelum jadi guru, kemudian mengajar saat ini, sebelumnya itu awalnya banget nih Ci. Cici mulai di bidang tarik suara ini tuh sejak kapan sih Ci awalnya? Wah, itu udah lama banget sih. Jadi saya masih ingat waktu saya SD, itu kan pernah diminta nyanyi ya. Sama dulu itu ada guru agama saya namanya Ibu Jingat gitu. Saya masih ingat banget. Disuruh nyanyi, maju ke depan satu-satu semua anak. Terus ya udah, saya nyanyi seperti biasa. Terus disitulah ibu ini menemukan Bakat. Iya. Okay. Yuliana, kamu nih bisa nyanyi loh. Diterusin ya, nyanyi terus ya gitu. Sampai saya kelas 3 ketemu Ibu Minta juga sama. Ya udah sampai dewasa. Terus di remaja itu di kelas 7 kalau di battle kan biasa kalau kita ibadah itu yang mimpin ibadah adalah anak-anak ya. Betul. Ya, jadi anak-anak yang pelayanan, mereka yang jadi WL, mereka yang jadi singer. Itu saya juga terjun. Jadi dengan berbekal melihat kakak-kakak kelas, jadi kita juga ikut terjun melayani juga seperti itu. Jadi kalau taunya nyanyi itu dari mana, justru bukan dari orang tua sendiri, tapi dari guru-guru di sekolah. Dari sekolah gitu. ya. Dan mungkin secara nggak langsung juga, ternyata ini yang membawa saya jadi ikutan jadi guru ya. Iya, jadi tugas saya juga sama di sekolah, juga menemukan bakat anak-anak di sekolah juga. Wih, keren banget Ci. Karena memang beberapa bintang tamu juga yang datang ke sini ditemukan bakat pertamanya adalah dari Bapak Ibu guru di bangku sekolah. Iya, betul. Dan karena itu juga Cici saat ini juga akhirnya menempuh karir lah ya. Menempuh karir menjadi guru untuk menemukan bakat-bakat gitu ya Ci. Widih, oke. Jadi awalnya karena ditemukan, kemudian melayani juga ya Ci ya. Melayani awalnya di sekolah. Kemudian sampai akhirnya melayani di gereja tuh kayak gimana Ci? Kalau melayani di gereja itu sudah dari sekolah minggu. Jadi di sekolah minggu kan karena kita masih sekolah minggu, WL-nya itu kan kakak-kakak sekolah minggu ya. Ya udah, jadi sebagai anak sekolah minggu kita pelayanan jadi bukan jadi WL ya, jadi singers. Jadi singersnya dulu. Ya, jadi bertumbuh kecintaannya terhadap menyanyi dan terhadap musik itu ya dari sekolah minggu memang. Terus juga dulu sempat saya ketemu sama satu guru, jadi guru sekolah minggu. Tapi waktu itu belum di sini. Ya, ketemu sama guru sekolah minggu. Jadi beliau itu bisa main musik. Jadi seorang perempuan lulusan sekolah Alkitab, bisa main musik, nyanyinya juga bagus. Jadi guru saya yang pertama ini adalah guru sekolah minggu dulu, gitu. Jadi saya ngeliat, wah keren ya, ternyata bisa. Itu bisa main musik. Dia main musik bisa. Terus nyanyinya juga bagus. Jadi mungkin secara nggak langsung saya juga terinspirasi. Iya, terinspirasi sampai akhirnya belajar keyboard pun itu dari beliau gitu.
pertama belajar keyboard. Jadi pertama tuh bukan belajar nyanyi. Kalau nyanyi itu cuma ya udah nyanyi seperti biasa, seperti ya kita lagi jadi jemaat atau kita lagi jadi singers ya nyanyi aja gitu, nyanyi seperti biasanya, belum tahu teknik gitu. Justru kalau musik itu saya dimulainya itu dari belajar keyboard dulu gitu, baru kayaknya belajar vokal secara intensnya itu waktu masuk kuliah deh. Masuk kuliah, Ci? Betul, mulai tahu teknik gitu, itu waktu kuliah. Jadi awalnya memang udah suka bernyanyi karena ditemukan bakatnya, sampai akhirnya memutuskan kuliah juga di bidang vokal itu, Ci. Apa sih, Ci, jurusannya kalau boleh tahu, Ci? Kalau saya itu jurusan pendidikan, tapi pendidikannya pendidikan seni musik. Gitu. Konsentrasinya ya, Ci, ya, konsentrasinya pendidikan seni musik. Iya, pendidikan seni musik. Nah, ternyata setelah masuk di dalamnya itu terbagi lagi. Jadi di jurusan pendidikan musik itu, kalau di UNJ waktu saya masuk itu ada konsentrasi vokal. Jadi sampai semester 8 kita tuh vokal terus. Terus ada juga konsentrasi gitar, piano, biola, sama flute. Gitu. Kayaknya sih sekarang udah nambah ya gitu. Cuma karena memang saya basicnya itu keyboard sama vokal, jadi saya konsentrasi utamanya itu vokal, konsentrasi tambahannya itu baru piano iringan. Gitu. Jadi bahkan masing-masing jenis musiknya aja dipisah-pisah gitu ya, Ci, ya? Betul, jadi kelasnya terpisah. Gitu. Kenapa sih, Ci, akhirnya sebelum itu ya, kenapa sih akhirnya memutuskan ya udah deh aku mau kuliah musik aja gitu? Sebenarnya waktu saya SMA itu, kita anak SMA kan masih bingung ya. Betul. Kita tuh sebenarnya setelah SMA itu mau ngapain gitu. Kita mau kerja apa ya? Tapi berbekal dulu itu kan waktu sekolah sering tuh ada tes-tes dari guru BK ya. Jadi diantaranya minat bakat itu gitu ya ada tes minat bakat, tes kecerdasan ganda. Nah ini saya juga bersyukur sekali ya. Sekolah di Battle ya. Ini jadi sedikit promosi ya. Jadi waktu itu masih ada almarhum Bapak Kores ya. Jadi waktu itu beliau sebagai guru agama juga guru BK. Nah, waktu itu sempat ada satu tes yang pokoknya tesnya itu mengenai kecerdasan ganda gitu. Kecerdasan itu kan tidak cuma IQ. Betul. Jadi ada juga kecerdasan yang lain. Nah, di situ kita diminta mengisi tes, pertanyaannya cukup banyak. Nah, ternyata setelah saya coba itu tes, keluarlah hasilnya. 2 yang tertinggi itu linguistik sama musik. Nah, jadi waktu saya lulus SMA, jadi saya itu sebenarnya ngambil jurusan utamanya bukan seni musik. Iya, jadi jurusan utamanya itu sastra. Iya, saya coba sastra Inggris, pilihan pertama. Pilihan keduanya itu pendidikan seni musik. Gitu. Nah, puji Tuhan ternyata sastranya nggak masuk, nggak lolos. Jadi diterimanya di pilihan kedua. Gitu. Ya udah, jadi saya jalanin aja karena saya suka gitu dua-duanya. Saya suka sastra, saya suka membaca. Tapi saya juga suka musik gitu. Jadi mau dimanapun pilihannya, ya tetap saya jalani, tetap enjoy aja gitu. Karena emang dua-duanya juga kesukaan Cici ya, pilihan Cici juga gitu. Sampai akhirnya kuliah pendidikan seni musik gitu ya, Ci. Dan akhirnya saat ini juga mengajar ya, Ci. Betul. Aku sering banget lihat postingan Ciuliana tuh hampir setiap bulan ya, ada aja murid-murid siswanya itu yang menang lomba. Nah, Cici juga ambil bagian dong ya pastinya di perlombaan, perkembangan anak-anak gitu. Iya, betul. Jadi seperti yang tadi ya, yang tadi kita sudah cerita-cerita di awal ya, Ci. Iya, bahwa sebagai guru ya tantangannya itu sih saat kita di sekolah, apalagi sekarang kan sekolah yang tempat saya bekerja sekarang itu siswanya banyak banget. Iya. Kalau dulu waktu ngajar di Battle kan saya hafal tuh satu demi satu nama-nama anaknya. Nah, saat masuk di sini satu angkatan tuh ada
200 lebih. Wow, 200 lebih Iya. satu angkatan ya, Ci. Oke. 260 orang. Jadi tantangannya adalah saat kita mencari bakat. Wah, ini gimana nih caranya? Gimana caranya supaya saya dapet nih yang siapa yang suka pidato, siapa yang suka bahasa, siapa yang suka debat, siapa yang suka nyanyi, siapa yang suka main musik. Nah, kalau misalnya yang memang dia itu komunitasnya di Rokris kita, kalau di Rohani Kristen itu kan kelihatan ya, siapa yang pelayanan pasti itu orangnya. Nah, tantangannya itu ya mencari anaknya sih. Gimana kita menggali lewat tugas yang kita kasih, lewat pembelajaran, bagaimana kita itu bisa mencari siapa bakat-bakatnya ya. Iya, bakat-bakatnya. Apalagi setiap tahun kan anak-anaknya masuk, anak-anak baru gitu sih. Tantangannya di situ kalau menurut saya. Oke. Berarti setelah Cici akhirnya menemukan bakat-bakat, Cici juga melakukan bimbingan lah ya, Ci ya, ke mereka gitu yang memang udah ada bakatnya, Cici arahkan untuk ke lomba gitu ya kalau sekarang ya, Ci. Oh iya, betul sekali. Oke, Ci, apa sih yang membuat Ciuli itu sampai saat ini ya stay terus nih di bidang ini? Bahkan mungkin kalau bisa aku lihat dari ceritanya tuh Cici suka banget sama bidang ini. Apa sih yang bikin Cici begitu cinta banget sama bidang ini? Apa ya? Ini filosofis banget ya pertanyaannya. Apa yang membuat saya cinta? Apa ya? Biasanya tiap-tiap manusia itu menurut saya sudah ditaruhkan gitu. Apa yang menjadi karunianya? Apa yang dia itu berani berkorban untuk hal itu? Gitu. Saya yakin kepada Vanessa juga diberikan gitu hal tersebut gitu. Mungkin di hal apa gitu. Nah, bagi saya musik ini adalah tempat saya itu bisa enjoy, saya menikmati di dalamnya, saya juga rilis stres di dalamnya, dan ternyata Tuhan buat saya berjalan dan berkarir di bidang ini gitu. Jadi menurut saya ini passion ya, passion yang terdalam, yang kita itu bahkan rela tanpa dibayar juga kita rela jalanin. Terus kita juga rela berkorban waktu, tenaga, bahkan uang untuk menjalani itu. Jadi menurut saya apa yang melatar belakangi yaitu karena passion sih. Kalau menurut saya itu, yaitu passion dan memang saya juga enjoy di dalamnya gitu. Dan membawa sukacita sih sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya kalau aku boleh rangkum ya, Cici juga jadi berkat ya, Ci, di tempat pekerjaan. Kemudian juga kan menemukan bakat yang mungkin saat itu orang tuanya juga nggak tahu ya kalau anak-anaknya adalah punya bakat tersebut. Betul. Tapi karena ditemukan di sekolah, ada Ciuli bisa menemukan bakat-bakat mereka sampai mereka saat ini pun bisa berkarya ya, Ci ya. Ada kayaknya lomba cipta lagu gitu ya, Ci ya. Iya, betul. Oke. Nah, Ciuli kan banyak nih orang bilang semua orang itu bisa nyanyi. Katanya semua orang tuh bisa nyanyi. Menurut Ciuli bener gak sih? Secara pengalaman ataupun mungkin secara yang Ciuli pelajari gitu? Iya, sebenarnya sih kalau menurut pendapat saya, semua orang yang punya suara itu pasti bisa bernyanyi. Cuma sebenarnya bernyanyi itu kan kebiasaan yang kita lakukan dan kita gali terus gitu. Kalau kayak misalnya memang kita tuh dari kecil di gereja, kita itu juga setiap hari dengar orang tua kita nyalain lagu. Betul. Gitu. Terus selain nyalain lagu, tiap minggunya juga kita hadir di ibadah dan kita tuh terbiasa bernyanyi. Gitu. Jadi yang saya lihat sih kalau untuk anak-anak yang memang dari kecilnya sudah sekolah minggu, biasa nyanyi, biasa mendengar ke gereja, biasa mendengar gitu. Saya rasa memang mereka itu ya tergali gitu, terbiasa. Berbeda sama orang-orang yang memang latar belakang keluarganya memang tidak dekat dengan musik gitu. Makanya mungkin ada kalanya di saat orang-orang ini bernyanyi mungkin nggak pas gitu, tapi bukan berarti tidak bisa dilatih, bisa, cuma memang pembiasaannya harus terus menerus dan setiap harinya dilakukan gitu. Jadi kalau dibilang ada orang yang buta nada, sebenarnya saya kurang setuju. Sebenarnya bukan buta nada, tapi karena
kurang terlatih dari kecilnya. Kurang terlatih, ya. Iya, mungkin jauh ya, nggak selalu dekat dengan musik, jadinya kepekaannya masih kurang. Tapi kepekaan terhadap nada dan melodi itu bisa dilatih. Oke. Kesimpulannya adalah semua orang bisa nyanyi ya, Ci? Bisa. Asalkan memang dekat dengan musik dan memang kalau mau serius ya perlu latihan. Betul. Seperti itu ya, Ci? Betul. Oke. Nah, Ci, kita lanjut lagi nih, Ci. Di dalam suatu ibadah itu pastinya ada pujian dan penyembahan. Nah, menurut Ci Yuli sendiri, apa sih peran pujian dan penyembahan itu di dalam suatu ibadah? Peran pujian penyembahan, menurut saya sangat penting karena manusia itu kan hidup, gimana ya cara menyampaikannya. Jadi kita itu makhluk penyembah. Kemudian perannya pujian dan penyembahan itu penting sebenarnya untuk banyak hal ya. Yang pertama, kita meninggikan Tuhan. Di saat kita beribadah, kita itu sadar kenapa sih kita beribadah gitu. Kita beribadah semata-mata karena kita sedang mensyukuri berkat Tuhan, kan gitu ya. Sedang mensyukuri kebaikan Tuhan gitu. Mensyukurinya dengan cara apa? Ya dengan menaikkan pujian, menaikkan penyembahan gitu. Jadi penting yang pertama itu kita sedang meninggikan Tuhan karena hidup yang Tuhan berikan. Terus yang kedua, di balik pujian yang kita naikkan isinya berupa firman Tuhan. Biasanya itu kan pujian itu diambil, disadur dari ayat-ayat di Alkitab, ya, kata-kata yang menguatkan kita. Nah, disinilah juga perannya si pujian penyembahan ini. Selain meninggikan nama Tuhan, Tuhan disenangkan, Tuhan berkenan atas persembahan kita, juga iman kita dikuatkan, gitu. Jadi menurut saya memang perannya sangat penting, bahkan dalam keseharian kita, hari-hari kita setiap harinya. Tentunya kalau kita hidup di dalam pujian gitu, kita lagi apa, misalnya kita nyanyi, bahkan kita punya waktu pribadi gitu untuk memuji Tuhan gitu. Saya rasa wah ini iman kita semakin dikuatkan gitu setiap harinya. Seperti itu. Jadi ya memang pujian itu sebagai pembuka jalan di mana doa Bapa kami digenapi gitu. Hadirlah, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya jalannya saya rasa ya lewat pujian dan penyembahan ini kita sedang membuka jalan gitu. Ya disitulah juga iman kita dikuatkan. Kalau menurut saya begitu. Ada nggak sih Ci cerita di balik mungkin yang dari pujian dan penyembahan itu yang mengubah hidup Ci Yuliana? Pastinya ada ya. Jadi penyembahan. Jadi biasanya seperti itu ya yang tadi kita sudah bincangkan, bahwa di dalam pujian itu ada kata-kata yang menguatkan. Kadang di saat situasi kita biasa aja, kita merasa ya udah nyanyi biasa aja. Tapi di saat kita berada dalam kelemahan, kita dalam tekanan, terus kita menaikkan pujian, penyembahan kita merasa oh ternyata Tuhan itu dekat sama kita gitu. Ternyata oh di balik pujian ini Tuhan mau berbicara gitu tentang sesuatu gitu. Jangan menyerah, jangan berputus asa, tetap berharap kepada Tuhan, seperti itu. Jadi pastinya ada dalam setiap pujian yang kita naikkan. Bakal lebih terasa biasanya kalau kita itu di dalam kelemahan sih. Kalau kita lagi sukacita, ya biasanya kita bernyanyi ya udah biasa aja. Kita senang-senang aja, ya kita bersyukur, oke. Tapi di saat kita lemah, nah disitulah saya rasa kuasa pujian itu lebih, ya lebih apa ya, powerful lebih ya, powerful di dalam hidup. Oke. Yang melalui pujian penyembahan berarti kita bisa dikuatkan ya Ci. Betul. Oke. Nah Ci, lanjut nih Ci. Ci kan sebagai WL dan singer kan udah dari, bisa dibilang ya udah hatam lah dari sekolah minggu, masih belajar. Iya. Sampai sekarang juga masih melayani sebagai WL ya Ci. Iya. Menurut Ci Yuliana, latihan dan teknik apa sih yang harus kita terus asah, yang harus kita selalu lakukan nih sebagai WL maupun sebagai singer? Oke. Saya pernah ikutin pelatihan. Jadi si coachnya ini, trainernya bilang begini, Tuhan itu melihat hati, benar. Tetapi manusia, khususnya jemaat, itu melihat
melihat dan mendengar apa yang mereka dengar dengan telinga mereka. Jadi otomatis yang namanya teknik itu harus diasah betul. Jadi kalau misalnya untuk vokal, kalau cara berlatih yang paling mudah itu ya setiap hari kita dengar lagu, jadi perbanyak bang lagu ya, betul, Ci? perbanyak bang lagu. Terus kalau untuk teknik biasanya jangan lupakan pemanasan. Kalau saya selalu bilang sama anak-anak begitu, kalau misalnya kita mau nyanyi, apalagi nyanyinya di pagi-pagi nih, ibadah raya pagi, 6:30 gitu. 6:30 kan biasanya kita tuh belum lama bangun, jadi suara kita masih belum siap ya, masih agak serak gitu. Nah ini biasanya kita bisa lakukan pemanasan vokal. Sekarang kan pemanasan vokal banyak ya, di YouTube juga banyak gitu caranya. Ada yang lip trill, ada yang do re mi fa sol la si do mi re fa mi sol fa la sol si la do si re do. Nah itu kan di YouTube banyak ya. Jadi kita selalu mengasah feeling dan ketajaman lewat pemanasan vokal yang sederhana kayak gini sebenarnya. Jadi pemanasan kalau misalnya kita lakukan terus-menerus secara berkala, jadi selain kita tepat nada, kita jadi pendengarannya terlatih juga. Jadi peka juga ya, Betul. Ci, sama oh ini kayaknya kurang oke, kurang pas gitu ya, Ci. Kayaknya kok aku tadi nyanyi kurang tinggi ya. Sampai sekarang juga saya kadang-kadang kalau misalnya lagi nyanyi ya, dimanapun, di gereja atau di luar juga masih kadang-kadang terasa gitu karena kita biasa vocalizing, melatih pendengaran, melatih ketepatan nada. Di saat kita kurang tinggi, kita tuh tahu. Di saat kita ternyata nyanyinya ketinggian sedikit, kita itu tahu gitu. Jadi pemanasan walaupun sederhana, kalau kita lakukan secara terus-menerus, itu akan melatih pendengaran kita juga. Jadi orang yang bernyanyi itu juga harus mendengar. Jadi ibaratnya kalau misalnya nyanyi sama mendengarnya, perbanyak dengarnya gitu. Ya anggaplah menyanyi itu hanya berapa persennya? 30%. 30%-nya kita mengeluarkan suara. Tapi 70%-nya kita itu harus lebih banyak mendengar. Kalau menurut saya begitu gitu. Jadi saat misalnya lagi WL atau lagi singer gitu, kita juga perbanyak dengar gitu. Dengar apa? Dengar musiknya, itu yang pertama. Dengar juga suara singersnya gitu. Jadi kita juga mungkin bisa membantu soundman juga kali ya. Ini suara singersnya kurang naik nih, kurang oh ini kegedean nih, ada yang suaranya kegedean gitu. Kadang kan gitu, ada singers yang suaranya itu dia powernya besar. Nah berarti itu harus diturunin. Kita bisa sebagai partner bagi soundman juga itu bisa gitu. Jadi karena hasil dari latihan mendengar itu, terus juga dalam keseharian kita banyak mendengar lagu ya. Kalau mendengar lagu sebenarnya lagu apa aja silakan didengar, mau lagu yang pop yang enak, bahkan saya juga dengar lagu-lagu dangdut juga kadang-kadang. Iya gitu. Jadi dengan kita mendengar kita jadi tahu nih sound yang enak kayak gimana. Kita juga bisa lebih mengatur sesuai preferensi kita sih, gitu. Jadi jangan lupain vocalizing. Pertama vocalizing ya, Ci. Iya, vocalizing dan perbanyak mendengar. Perbanyak mendengar. Dua utama itulah ya, Ci, yang paling penting. Karena kalau kita mendengarkan juga jadi banyak referensi ya, Ci ya. Betul. Oke. Mungkin Ciuli, ada nggak sih tokoh inspirasi WL-nya? Saya kan jadi WL dari SMP ya. Oh dari SMP yang ibadah di sekolah itu ya? Betul, Ci? dari SMP. Nah waktu saya SMP, lagu-lagu yang sering dinyanyikan itu pertama lagu-lagunya Frankie Sihombing. Terus yang kedua lagu-lagunya True Worshippers waktu zaman dulu. Iya. Jadi kalau sosok inspiratifnya siapa ya? Saya suka banyak sih. Saya suka lagu-lagunya Frankie Sihombing. Saya juga suka lagu-lagunya True Worshippers yang waktu belum GBCC. Iya, gitu. Terus siapa ya sosoknya kalau gitu siapa ya? Ya, Sari Simorangkir gitu Sari sih, iya. Siti Mohede, Sari Simorangkir. Kalau yang sekarang-sekarang sih suara yang saya suka siapa ya? Josephine Widya, waktu itu dari Simfoni. Iya, Simfoni, Teresia Fasya. Banyak sih sebenarnya, siapa lagi ya?
Belakangan juga saya lagi suka dengerin LOG worship. LOG. Iya, Okay. gitu. Karena semakin kesini juga semakin banyak pelayan Tuhan yang berkarya ya, Ci. Betul. Lewat lagu, lewat pujian dan juga penyembahan pastinya. Betul. Ci, ada nggak sih? Mungkin ini hampir pertanyaan terakhir nih, Ci. Kan Cici juga berkarya juga di luar gereja dan juga melayani juga di gereja. Apa Ci yang membedakan ketika kita bernyanyi di luar atau sekuler dan kita bernyanyi di dalam gereja? Yang membedakan tentunya pastinya motivasinya, gitu. Kalau kita bernyanyi di gereja, kita harus selalu selidiki motivasi kita itu apa, gitu. Kita kan kalau di gereja itu bukan cuma nyanyi di depan jemaat, tapi ada yang kita layani gitu, raja di atas segala raja. Maka yang kita berikan adalah yang terbaik yang kita bisa, gitu. Jadi motivasinya adalah menyembah, sudah pasti. Karena motivasinya menyembah, kita itu berusaha melakukan apa yang terbaik gitu. Kita latih betul-betul apa yang pujian yang akan dinaikkan gitu. Kita persiapkan betul-betul pelayanan yang kita mau lakukan, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya misalnya kita bernyanyi sekuler ya, kalau di luar itu kan ya udah bedanya itu di lirik udah pasti lirik lagunya itu kan bukan yang mengarah ke arah ketuhanan gitu, mungkin lebih kepada keseharian, sehingga tentu kalau dari rasa dan penyampaian interpretasi itu berbeda. Ya udah dibawakan sesuai sama jiwa lagunya aja, gitu. Jadi kalau jiwa lagunya ya udah, kalau cinta-cintaan ya udah cinta-cintaan, kita bawainnya ya pasti ya kayak gitu, seru-seruan gitu. Kalau misalnya kalau misalnya untuk membedakannya ya sudah pasti di lirik beda, di pembawaan, penjiwaan, sikap kita dalam membawakan lagunya juga beda gitu. Dan tujuannya juga beda ya, Ci? Iya, menurut saya ya menyanyikan lagu-lagu rohani itu butuh gaya hidup juga. Ya. Jadi bukan sekedar kita nyanyi, tapi gaya hidup kita kan juga mencerminkan pujian yang kita naikkan. Gitu kalau menurut saya. Gitu. Sedangkan kalau sekuler tidak seberat itu. Ya udah, kita nyanyi sekali, udah besok kita udah lupa kita kemarin nyanyi apa. Ya seperti itu sih biasanya. Kadang kan kita mungkin ya Ci melayani di gereja dan kadang juga mungkin bernyanyi di luar. Dan itu hal yang berbeda ya, seperti yang tadi kita discuss, Ci. Nah gimana sih Ci agar kita tuh tetap fokus nih ketika kita melayani Tuhan, ya tujuannya ya tetap itu gitu, tetap untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Gimana sih itu Ci caranya? Kalau itu sih hubungan, ya itu balik lagi kalau menurut saya itu balik ke hubungan gitu, hubungan kita kepada Tuhan bagaimana gitu. Kalau bagi saya sih setiap kita melayani pastilah ada saat dimana kita itu kenapa sih gue lagi, kenapa sih gue lagi, kenapa sih begini ya, mungkin manusiawi ya Ci, secara daging kita gitu. Terjebak juga di rutinitas gitu kan. Terjebak di rutinitas, setiap bulan kita pelayanan, setiap bulan WL harus nyari lagu, dan ini terus gitu yang kita lakuin gitu. Tapi balik lagi kalau saya itu ke hubungan kita kepada Tuhan, dan kita itu harus tahu kita itu kenapa sih pelayanan, emang alasannya apa? Cuma karena lu bisa, cuma karena lu jago, emangnya itu? Kan bukan itu yang Tuhan cari kan. Tuhan bisa pakai apapun yang Dia mau untuk jadi alat gitu. Di saat kita punya karunia, terus kita digunakan sebagai alat, ya seharusnya kita punya sikap yang benar gitu, sikap yang kita mensyukuri lewat karunia yang sudah Tuhan berikan, kita itu jadi melakukan apa yang baik gitu, jadi melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau bagi saya itu, jadi balik lagi ke hubungan, pertama hubungan relasi kita dengan Tuhan. Terus yang kedua, pikirkan lagi alasan dibalik kita pelayanan itu apa ya, gitu. Tujuannya. Betul, gitu ya. Tujuan kita pelayanan apa? Kalau saya sih selalu berkali-kali balik lagi ke Tuhan itu udah baik buat kita.
apa yang kita punya, karunia yang Tuhan kasih juga nggak bisa membalas kebaikan betul. Tuhan gitu. Jadi dengan cara apa lagi kita membalas kebaikan Tuhan ya kalau bukan dengan cara lakukan apa yang bisa kita bisa gitu. Apa yang kita lakukan kita gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, balik lagi ke situ. Jadi kita sendiri juga selalu refleksi gitu. Saat kita bosen, di saat kita mulai jenuh bahkan kendor. Yang dulu menyala-nyala nih ya. Dulu itu kita mungkin masih ada kasih mula-mula gitu. Kita masih semangat banget melayani kesana sini, apa aja dihajar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, gimana gitu? Apakah kita semakin kendor? Kalau kita semakin kendor, coba kita lihat lagi, renungkan lagi alasan kita di balik pelayanan kita itu apa? Gitu. Kita kan ingin melakukan apa yang baik. Ingin melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, yes. Bahkan memberkati. Yang paling penting sih apa yang kita lakukan, anggaplah itu seperti untuk Tuhan. Kita bisa memberkati siapapun yang kita layani, ya. Gitu. Jadi lewat motivasi itu kita harap kita itu bisa tetap menyala-nyala. Apapun keadaan kita, ya kita tetap melayani gitu. Kalau WL sih biasanya ini ya. Mau dia pilek, mau dia batuk. Kalau udah ada jadwalnya, ya sebisa mungkin dijalani. Disembuh-sembuhin ya Ci. Disembuh-sembuhin. Aduh aku besok pasti sembuh ini mah gitu ya Ci. Dan ini pengalaman yang saya rasain beberapa kali gitu. Nggak tahu kenapa saya pernah gitu. Saat beberapa kali jadi WL saya lagi pilek. Ya udah doanya cuma di dalam hati kan, aduh Tuhan aku pilek, Tuhan tahu kondisi aku kayak gimana, Tuhan tolong. Udah cuma bilang gitu, Tuhan tolong. Pernah juga pas pas lagi saya WL itu pas lagi lemes banget badan, meriang, keringat dingin, udah gitu di gereja dingin. Iya, di saat kita tetap pelayanan, nah ternyata pas jadi WL, ya udah kuasa Tuhan mengalir gitu. Ya itu sih yang ini bukan magic ya. Mungkin ini pengurapan gitu. Betul. Bukan sulap, bukan sihir. Tapi ya Tuhan, ya kuasa Tuhan mengalir lewat pujian sehingga pada saat saya mimpin saya nggak pingsan. Puji Tuhan banget loh. Saya nggak pingsan padahal udah puyeng banget tuh. Udah puyeng banget. Ya udah tetap aja lakuin apa tugas kita. Ya Tuhan tahu kita sakit gitu, ya udah. Tapi ternyata Tuhan kasih kekuatan buat WL-nya gitu. Nah saya bersyukur banget gitu. Jadi seperti itu. Ya udah ternyata puji Tuhan selesai juga ibadah gitu. Jadi selama ibadah ya udah. Biasa kan kita jadi WL biasa jalan sana, jalan sini, agak capek juga gitu, keringetan. Nah di saat keringetan udah mulai enakan tuh. Tapi ya udah selesai ibadah beriang lagi. Cuma nggak apa-apa, tapi ternyata sembuh gitu. Dan ternyata Tuhan tolong. Kadang apa yang mustahil mungkin ya buat manusia, aduh lagi sakit, nggak mungkin nih kita bisa berdiri. Kadang kita kalau lagi sakit aja buat bangun dari tempat tidur aja susah ya Ci. Ini kita harus berbicara di depan orang banyak, memimpin pujian pastinya nggak mudah, tapi kuasa Tuhan pasti yang bekerja ya. Betul, ya itu sih yang ya puji Tuhannya ternyata ya Tuhan tidak diam gitu. Aku pakai hambaku, ya nggak mungkin dipermalukan. Dan ya sudah, ya udah berjalanlah pimpin pujian seperti biasa. Oh ternyata ya udah seperti lagi sehat, ternyata memang Tuhan sehatkan gitu. Ya ternyata begitu, gitu. Oke Ci, 3 lagu yang menurut Ciuliana boleh praise, boleh worship ya Ci. Yang top 3 nih dari Ciuliana apa tuh Ci? Apa ya? Dari nomor 3 dulu Ci. Kalau diurutin kayaknya kayak gimana ya? Susah ya Ci. Gak tahu ada nomor 1 yang mana ya Ci ya? Iya. Boleh deh 3, boleh random gitu. Boleh, kita nggak urutin 1, 2, 3 ini ya. Random aja ya? Random aja ya. Saya diberkati sama True Worshippers yang dulu. Judulnya Yesus Kekuatan. Yesus Kekuatan. Iya. Yesus Kekuatan tuh yang Yesus Kekuatan di hidupku. Ya itu. Kenapa tuh Ci? Wah itu breakthrough banget sih lagu itu. Jadi pernah pada suatu hari, kayaknya waktu itu lagi KKR ya, KKR anak-anak remaja gitu. Terus pembicaranya tuh bawain lagu ini berkali-kali. Saya nyanyiin 1 kali biasa aja, nyanyiin kedua kali kok
lah ini kok lagu mulai menyentuh banget gitu. Nyanyi ketiga kali mulai nangis. Nyanyiin keempat kali, waduh udah deras banget tuh air mata. Jadi ini lagu breakthrough banget sampai sekarang juga saya suka dan juga diberkati sama lagunya. Jadi ini kan lirik lagunya itu berbicara ini ya bukan cuma juru selamat ya? Iya, ku sembah kalau aku hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia gitu. Oh ternyata selama ini kita punya Tuhan yang setia, nggak pernah ninggalin dan menjadi kekuatan bagi setiap kita gitu setiap harinya. Nah ini salah satunya. Okay. 3 ya? Iya 3 Ci. Itu tadi yang pertama True Worshipper ya, Yesus kekuatan. Betul. Nomor 2 Ci. Terus apalagi ya? Lagu yang lain itu dari simfoni yang apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik gitu. Jadi ya ini lagu menceritakan kebaikan Tuhan sih. Apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi, lagu ini mengajarkan gitu bahwa dalam segala perkara Tuhan Yesus itu baik. Dalam sukacita kita, dalam kesedihan kita, dalam kekhawatiran kita, tetap Tuhan Yesus itu tetap baik gitu. Apa yang terjadi ya selalu dia menyertai. Nah ini salah satu lagu yang memberkati saya juga. Kalau nyanyi ini juga kayak udah mau nangis ya. Iya gitu. Terus satu lagi apa ya, susah nih. Tadi 2 lagu itu sebenarnya liriknya simpel ya Ci, simpel sederhana. Aransemennya juga nggak yang terlalu gimana ya Ci. Iya, nah betul. Yang terakhir nih Ci. Saya juga suka dengerin lagu-lagu lama. Ini dari Om Robert sama Tante Lea. Basuh aku di dalam darahmu. Jadi lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Jadi apa ya? Ini lagu yang ingin apa yang kita punya di dunia ini nggak bisa menggantikan kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi yang tadi yang pertama itu True Worshipper, Yesus kekuatan, Symphony Worship, apapun yang terjadi di dalam hidupku, dan yang terakhir tadi Om Robert Tante Lea, jadikan ku hamba. Iya betul. Jadi memang 3 lagu ini yang benar-benar merema ya Ci, merema menjadi breakthrough buat Juliana. Nah Ci, kalau boleh terakhir ya Ci, 1 rekomendasi lagu untuk jemaat Tuhan. Apa aja mungkin dalam kondisi saat ini, atau mungkin yang saat ini Ciuli denger yang jemaat Tuhan ini harus denger juga nih gitu. Apa Ci? 1 rekomendasi lagu. Apa ya? Ada 1 lagu baru dari GMS kayaknya. Saya suka sama lagu ini karena dia itu simple. Ini juga saya suka dengerin bareng sama suami gitu. Ini Sejuta Rasa dari GMS. Ini kalau nggak salah dari GMS ya? Iya betul. AOG. Sejuta Rasa jiwa. Kenapa Ci? Kenapa ya? Apa ya? Kalau dari komposisi lagunya, karena dari komposisi itu apa ya? Dia itu simple tapi kena. Dari liriknya juga, Kau mengenal hatiku. Hampa batinku tanpa hadirmu gitu. Jadi dari pemilihan kata ini juara banget sih menurut saya. Pemilihan kata dalam lirik, terus komposisi dari nada, aransemen, chord yang digunakan juga oke. Terus apalagi ya? Sama satu yang bikin saya suka selain 2 ini adalah penyanyinya. Iya, jadi yang ngebawainnya juga cocok banget. Memang dia cocok buat nyanyiin lagu ini. Jenis itu ya. Iya betul. Jadi WL yang mimpin ini juga cocok gitu. Cocok buat membawakannya, pembawaannya juga oke. Suaranya juga jenis suaranya pas ya Ci sama lagunya ya. Jadi Sejuta Rasa dari Army of God kalau nggak salah itu. Oke. Ci, mungkin terakhir banget nih Ci, apa sih yang mau disampaikan ke jemaat Tuhan nih melalui mungkin pesan-pesan Ciuli yang sebelum kita tutup telisik kita episode hari ini? Pesan-pesan apa ya? Mungkin tentang dibalik pujian penyembahan atau apa nih yang mau disampaikan gitu Ci? Apa ya?
Ya saya yakin jemaat Tuhan semuanya juga bahkan lebih apa ya istilahnya, ada yang lebih senior dari saya, punya banyak pengalaman, lebih banyak pengalaman, bahkan mungkin jam-jam doa dan pujiannya itu lebih banyak daripada saya gitu. Jadi ya kembali sih saya mengajak untuk setiap jemaat, mau yang muda atau yang lebih senior daripada saya, untuk kembali gitu. Jadi dalam hal kita mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari kita naikkan pujian kita ke hadapan Tuhan. Apapun lagunya, mau lagu yang lama, lagu-lagu yang baru, pokoknya di saat hati kita menyembah, kita tahu bahwa kita sedang mensyukuri kebaikan Tuhan. Tuhan juga disenangkan lewat pujian setiap anak-anaknya. Gak usah pikirin suara kita bagus atau enggak. Yang penting kalau lahir dari hati kita yang paling dalam, dari kerinduan yang paling dalam, kita tahu bahwa Tuhan tuh pasti berkenan gitu lewat setiap pujian kita. Jadi mengajak setiap jemaat Tuhan semua untuk ya ayo memuji Tuhan, ayo menyembah Tuhan, jadikan sebagai gaya hidup kita. Yes. Gitu. Oke, thank you so much Yuli untuk waktu dan sharingnya hari ini. Sama-sama. Benar-benar merasa terberkati dan merasakan bahwa kuasa di balik pujian penyembahan itu luar biasa banget. Terima kasih sekali lagi Yuli, sehat selalu. Mungkin kita tutup terisi kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.